Hai, gue Dea dan balik lagi di cerita di balik berita. Gue bareng sama Satrio. Iya, gue Satrio bener. Satrio ini sama kayak kemarin-kemarin ya guysnya. Dia wartawan juga di media online sekaligus koran ya. Betul. Dan paling lama tuh di mana? Desnya macem-macem. Pertama gue ditugasin di des perkotaan, jadi mengulas isu-isu sosial di perkotaan atau isu-isu ya pokoknya terkait perkotaan di Jabodetabek, dari isu sosial, politik juga cuman lebih ke lokal. Kemudian kriminal juga sempat di Polda Metro Jaya. Gue jadi ada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu kriminal juga pernah. Terus gue naik ke Mabes Polri, bidang hukum tentunya, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, pengadilan, itu di bidang hukum. Kemudian gue di politik juga ya, di partai. Cuman waktu awal-awal memang di politiknya itu gue lebih ke pengawasan kinerja legislatif dan eksekutif, jadi belum terlalu partai, tapi di partai-partai juga sempet. Kemudian setelah itu sampai sekarang sih masih politik, cuman untuk isu tertentu aja. Jadi udah ada teman gue yang cover sehari-hari. Nah gue bagian memperdalam atau memoles isu tertentu aja. Yang paling berkesan buat lo yang mana? Paling berkesan sebenarnya setiap pos itu gue ada pasti ada beberapa kisah-kisah yang berkesan. Gue pernah nanganin kasus penggusuran di Manggarai, itu menurut gue juga berkesan. Kemudian di Polda juga ada beberapa kasus kriminal yang menarik perhatian. Kemudian di Mabes di bidang hukum juga pernah terorisme, yang mana gue saat itu sangat bukan menyukai adanya terorisme, cuman gue saat itu cukup tertarik dan buat mengikuti isu terorisme. Kemudian juga di politik juga ya lumayan sih. Nah, tadi kan lu sempat singgung ada ikutin kasus terorisme juga ya. Nah, ini kayaknya menarik nih. Gimana tuh? Terorisme itu paling sering gue ikutin itu tahun 2018 ya, tahun 2018. Jadi tahun 2018 itu kan banyak tuh kejadian terorisme yang dimotorin, kalau kata Polri Jamaah Ansarud Daulah alias JAD. Oh iya. Nah, jadi 2018 itu lumayan kalau buat gue sebenarnya dalam hidup gue itu momen yang penting dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Pertama, kalau lu inget 2018 itu ada bom Surabaya. Nah, inget kan? Ya, yang gereja bukan? Di gereja, betul, di gereja. Kemudian markas Polri juga diserang, Mapolrestabes Surabaya gitu. Yang paling parahnya juga terorisme nyandra polisi di Makobrimob. Lu bayangin Brimob, markas Makobrimob itu istilahnya Brimob itu kan polisi yang terkuat lah. Itu disandra sama terorisme kan. Kalau dipikir anjir serem juga gitu kan. Bisa dibilang itu yang paling serem sih. Maksudnya saat itu posisinya gue inget banget, gue baru balik kerja, baru balik liputan sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Jam 10 atau 11 malam gue pulang ke rumah, dan rumah gue saat itu terletak di Kalisari, di deket Kelapa 2. Jadi deket Batu sama Mako. Oh iya benar. Jadi kalau jalan kaki mungkin bisa lah. Nah, gue baru sampai rumah, gue baru buka HP, ada informasi kan, biasa kan kalau wartawan kan ada informasi kan, ada tuh kita cuman belum terkonfirmasi. Nah, gue inget, gue kontak orang pejabat Mabes yang gue kenal juga belum respons. Akhirnya udahlah, karena dekat rumah ini. Jadi lu langsung ke TKP? Langsung gue TKP lah. Habis itu datang wartawan lain, udah mulai rame. Berarti bener nih, wartawan lain tuh biasanya yang istilahnya kalau di bahasanya wartawan tuh yang dari kontri Depok, kontributor Depok, atau wartawan yang ngepost di daerah Depok. Karena itu kan di Kelapa 2 lokasinya. Udah kita nunggu semalaman tuh di pinggir jalannya diblokade tuh akhirnya. Berarti kan berarti kejadiannya bener. Terus gue dapat WhatsApp tuh beberapa saat kemudian, setelah bikin laporan pantauan tuh gue dapat WhatsApp dari saat itu Pak Iqbal, Kepala Biro Penerangan Masyarakat di Humas Polri, yang sekarang udah jadi Kapolda NTB. Dia WhatsApp, saya mau ke situ. Oke lah, kita tungguin Pak Iqbal datang, dia ngasih konfirmasi bahwa ya ada kejadian terorisme di dalam. Nah, takut kan udah. Akhirnya keadaan sedemikian rupa makin parah pas siangnya ternyata. Jadi sampai seharian besoknya itu masih terus berjalan itu penyanderaannya. Kan sampai ada berapa polisi meninggal, gue lupa, 5 atau 6 polisi yang ada yang katanya sampai digorok-gorok segala macam gitu kan.
Nah, pas besoknya gue belum balik, gue digantikan oleh editor gue. Editor gue langsung turun saat itu karena gue mungkin capek. Dan memang seharusnya itu libur saat itu gue karena gue habis piket dini hari. Nah ya udahlah, gue lanjut, gue off. Besoknya gue situ lagi karena gue takut motor gue naruhnya susah, gue jalan kaki kan. Baru jalan, jadi pagi-pagi banget mungkin jam 6 atau jam 6 tuh gue udah jalan kaki menuju ke situ. Sempat dengar tuh ada suara ledakan kan. Wah kaget kan, gue langsung lari aja masuk. Dari situ gue nggak boleh masuk tuh sama biasa kan sama provos yang jaga di depan mah. Kok Mas belum boleh masuk? Oh ya udah gue tunggu aja. Akhirnya cuman karena akhirnya boleh masuk ke dalam, Pak Wakapolri konvers beberapa, akhirnya ternyata udah selesai, udah berhasil dijinakkan. Terus ada kabarnya juga kalau di situ ada peran dari Aman Abdurrahman. Kalau teman-teman tahu mungkin dia kan salah satu teroris yang dianggap bertanggung jawab, walaupun si Aman nggak pernah mengakuinya karena dia kan istilahnya dia kan ideologis, tapi dia nggak pernah menyuruh kejadian terorisme dilakukan di Indonesia, tapi dia pengen orang-orang Indonesia pergi ke Suriah dan dia menolak hukum Pancasila sebagai dasar Indonesia gitu. Si Aman itu kan udah dinyatakan udah didakwa sebagai otak dari berbagai kejadian terorisme di Indonesia karena dia dianggap sebagai yang membuat JAD itu. Nah, tapi sebenarnya di situ yang paling gue ingat itu pada saat sidang pledoi itu pembelaan. Jadi setelah didakwa, Aman kan mau disuruh dipersilakan menyampaikan pembelaan. Yang menjadi masalah adalah Aman itu nggak pernah mau didampingi penguasa dan dia nggak pernah peduli dengan sidangnya Indonesia karena dia nggak mengakui sistem hukum Indonesia. Jadi ketika dia menerima hasil sidang atau menerima sistem di Indonesia, artinya dia menerima sistem Indonesia kan. Dia nggak peduli karena dia nggak mau dan nggak mengakui sistem yang ada di Indonesia, nggak mengakui pemerintahan Indonesia segala macam. Cuman di situ dia merasa nggak bersalah atas dakwaan hakim sebagai otak kejadian-kejadian terorisme yang terjadi di Indonesia. Aman cuma mengatakan bahwa dirinya menegakkan ideologi khilafah, tapi gue nggak pernah menginstruksikan adanya penyerangan kepada gereja di Surabaya, adanya bom bunuh diri ibu dan anak segala macam. Dia nggak pernah menginstruksikan itu, bahkan menyebut itu adalah perbuatan bodoh gitu. Kalau mau berjuang ya berjuanglah di Suriah segala macam, Suriah semua. Cuman kan memang Aman saat itu divonis mati meskipun sampai sekarang belum dilaksanakan hukumannya. Kemudian yang lumayan ngeri juga waktu itu dia istilahnya dia kan cuma ideologis, tapi sidangnya itu dikelilingin sama brimob bersenjata lengkap gitu, kayak bener-bener berbahaya gitu. Istilahnya seorang ideologis itu sebahaya itu terhadap pendekatan keamanannya sebahaya itu, sampai akhirnya besoknya sidangnya nggak boleh disiarkan secara langsung karena takut yang disampaikan Aman itu justru mempengaruhi orang-orang yang di luar. Karena memang kalau secara jujur gue sih nangkepnya memang yang disampaikan Aman itu memang kuat gitu loh, kayak apalagi buat orang-orang yang masih goyah istilahnya bisa terpengaruh banget karena logis gitu maksudnya. Iya, karena dia memang pemahaman dalam bidang itunya ya sekuat itu si Aman dalam hal mungkin jihad versi dianya itu memang kuat dan make sense buat orang-orang tertentu gitu. Jadi itu sih yang sampai sekarang gue lumayan inget. Setelah itu terjadi lagi kan beruntun kan saat itu antara bom yang Surabaya, yang di gereja, kemudian yang di mana tuh di Mapolrestabes Surabaya. Kan kalau nggak salah ada juga sempat juga yang di Kampung Melayu tuh, yang di terminal bus Kampung Melayu itu juga gue di situ. Jadi yang sampai dagingnya ke halte tuh kalau teman-teman wartawan pasti tahu itu juga pernah membunuh diri saat itu. Nah itu akhirnya sampai tahun 2018 itu akhirnya DPR mengesahkan undang-undang terorisme, undang-undang tentang penatasan UU nomor 5 tahun 2014 yang sampai sekarang dipakai untuk. Jadi sekarang saat itu kan polisi selalu bilang kalau mereka itu susah mau mencegah terorisme karena mereka baru bisa bergerak ketika sudah ada tindakan. Jadi sifatnya kalau ada kejadian Densus baru bisa. Nah, akhirnya dari undang-undang itu bisa bersifat lebih preventif. Siapa aja yang
sudah diduga atau memiliki indikasi kuat berkaitan dengan jaringan terorisme tertentu, mereka bisa ditangkap dulu sama Densus dengan ya tentunya harus harus sesuai dengan ketentuan UU itu, kayak kita harus jamin perlindungan HAM terus sebagainya, prosesnya juga harus sesuai. Memang pengawasannya agak susah sih, cuman ya istilahnya buat perspektif polisi ya cukup efektif lah untuk mencegah terjadinya kejadian terorisme di Indonesia. Oke, siap. Nah ini kan kalau ngeliput kayak terorisme itu kan bahaya banget ya, Sat? Ya, bahaya banget dong. Udah lumayan. Enggak juga sih. Santuy. Nah ini kalau menurut lo nih, sebenarnya resiko paling tinggi jadi wartawan itu apa sih? Risikonya sebenarnya bukan hanya yang ketika terjadi di lapangan. Jadi ketika kita katakanlah ada demo rusuh, risiko nyawa atau risiko diancam. Itu risiko itu udah wajar, pasti ada. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis gitu. Jadi kalau kita udah nulis A ya kita harus punya, istilahnya kalau kita udah nulis A kita harus punya barangnya, buktinya, kita punya datanya. Kalau ada punya datanya lengkap, ya nggak masalah. Jadi risikonya bukan hanya risiko yang terjadi di lapangan, tapi risiko advokasi juga. Misalkan kita bikin tulisan ternyata itu dianggap hoax dan dibawa ke ranah Dewan Pers dan nggak bener, bahkan mengarah ke hoax, kan ada tuh konsekuensinya buat kita. Itu juga menurut gue risiko. Tapi ya memang kalau di lapangan kan beda-beda. Misalkan wartawan yang meliput demo tentu dia punya risiko luka-luka segala macam. Menurut gue sih itu risiko yang ya memang seperti itu risikonya, demi laporan yang kita buat untuk masyarakat atau demi laporan yang agar menjadi masukan kebijakan pemerintah, memang risikonya demikian gitu. Segalanya adalah, cuman ya itu masing-masing sih cara menghadapinya. Kayak gue tadi misalkan untuk menghindari adanya gugatan di bidang misalkan ada yang mempermasalahkan tulisan gue kemudian protes ke Dewan Pers, ya gue harus punya legitimasi, harus punya legal yang kuat. Nih gue punya data seperti ini, kemudian ini proses yang wawancara yang gue lakukan atau segala macam. Jadi ya semuanya harus siap dengan seperti itu semua wartawan menurut gue. Nah seru banget ceritanya. Kayaknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi karena gue tahu Satrio punya banyak banget cerita. Mungkin nanti kita bikin part-part selanjutnya. Tapi untuk sekarang cukup segitu dulu videonya. Makasih udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.